أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hidup hanya sekali, kita bersihkan diri kita dari semua perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu harus belajar. Wa man kana bi ghairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja yang dia amal tanpa ilmu, maka amalannya dia ditolak oleh Allah, tidak diterima. Maka kita penting sekali harus belajar. Harus belajar lagi dan lagi, belajar lagi. Apakah sholat saya ini rukun syaratnya sudah benar? Apakah muamalah saya ini sudah benar? Apakah zakat saya ini sudah wajib nisab atau belum? Nah, apakah hutang-hutang saya ini sudah lunas atau belum? Qadaan-qadaan yang lalu sudah selesai atau belum? Semua diperhatikan semua. Dipelajari bagaimana kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kehidupan kita 24 jam itu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu ikut sunnah Nabi, mengamalkan ajarannya Nabi, makan saja, kemudian selesai makan berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baru makan, baca doa, selesai baca doa, semua dosanya sudah diampuni oleh Allah. Orang mau tidur baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua dosanya diampuni oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kenapa ini bisa begitu? Karena dia belajar. Kalau tidak belajar tidak tahu, kalau tidak tahu tidak bisa mengamalkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa cukup dengan pengetahuan kita yang sekarang. Bagaimana kita belajar lagi dan belajar lagi kepada ulama yang ahli. Semuanya coba hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orang itu untuk mendakwahkan agama tidak harus jadi ulama besar, tidak harus jadi ulama besar, tidak harus jadi mufti. Semua orang wajib mendakwahkan agama. Semua orang wajib mendakwahkan agama. Tapi dalam mendakwahkan agama juga wajib tahu apa yang dia dakwahkan. Yang tidak tahu tidak boleh didakwahkan. Kalau yang kita tahu hanya sholat itu wajib, ya ajak orang untuk sholat itu wajib. Kalau yang kita tahu bahwa sedekah itu sunnah, perintahkanlah orang, ajak orang untuk mengerjakan sholat. Kalau kita tahu bahwa meninggalkan sholat itu haram, maka ajak orang biar mereka tidak meninggalkan sholat. Seperti itu. Yang tidak tahu tidak boleh disampaikan. Yang tidak tahu tidak boleh disampaikan. Karena akhirnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hebat-hebat, Al-Imam Malik bin Anas, sealim-alimnya manusia pada zamannya, sealim-alimnya manusia pada zamannya, beliau pernah ditanya mengenai 40 masalah ilmu, yang dijawabnya 3 saja, yang 37 beliau katakan tidak tahu. Ini kadang-kadang orang itu tidak pernah belajar, tidak pernah tahu ilmu agama, ditanya agama apa saja dijawab semua. Ini halal, ini haram. Qul ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Allah Subhanahu wa taala sudah menegur langsung apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian kamu katakan ini halal, ini haram, padahal enggak tahu sama sekali. Nah, ini dosanya betul-betul besar hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita dakwahkan itu apa? Yang kita dakwahkan yang kita tahu. Yang tidak tahu tidak usah disampaikan, karena mati malah salah semua. Memang tidak perlu jadi orang alim besar untuk berdakwah. Wajib semua berdakwah, pedagangnya, petaninya, tukang ojeknya, presidennya, wakil presidennya, menterinya, pejabat rakyat, semuanya wajib berdakwah. Semuanya wajib menyampaikan agama. Tapi apa yang disampaikan? Yang disampaikan hanya yang tahqiq saja, yang sudah dia teliti benarnya, yang tidak tahu, tidak jelas, tidak boleh disampaikan. Maka dikatakan oleh sebagian ulama,
untuk jadi seorang mufti yang bisa mengatakan ini halal, ini haram, minimal ngajinya tambah 19 tahun. Jadi setelah 10 tahun kurikulum pondok selesai, tambah lagi 19 tahun. Jadi 29 tahun baru boleh ngomong ini halal, ini haram, selebihnya tidak boleh digunakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu berat ini? Karena urusan agama itu hati-hati. Urusan agama itu urusan dengan Allah. Maka kalau urusan Allah kok tidak hati-hati, bisa kuat, cukit. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini harus dibedakan seperti ini. Harus bisa membedakan manakah artinya orang itu harus berdakwah. Ya, semua orang harus berdakwah, tidak perlu alim, tapi yang disampaikan harus yang diketahui, tidak boleh yang tidak diketahui kemudian disampaikan. Semua paham insyaallah hadirin? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disampaikan seperti ini? Karena banyak orang itu tidak paham dengan masalah ini. Karena digembar-gemborkan bahwa dakwah itu tidak perlu alim besar, akhirnya banyak orang yang dakwah tidak mau ngaji. Nah, ketika tidak mau ngaji, akhirnya tersesat. Akhirnya tidak tersesat. Karena ilmu itu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kalau orang itu tidak punya cahaya, berjalan dalam kegelapan, akhirnya nabrak semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar, maka kita praktekkan. Setelah kita praktekkan, bagaimana kita sampaikan, kita perjuangkan, dan kita berharap bisa mati husnul khotimah dalam mengamalkan agama. Semuanya jamaah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dulu apa yang dipraktekkan Nabi kepada sahabat adalah belajar. Setelah belajar langsung diamalkan, setelah diamalkan langsung dipraktekkan dan disampaikan, kemudian diperjuangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang ada di seluruh dunia itu karena ada yang memperjuangkan. Kalau tidak ada yang memperjuangkan, maka kebaikan-kebaikan itu akan hilang. Kebaikan akan hilang. Masjid masih bisa utuh, sholat jamaah masih bisa ramai karena masih ada yang berusaha memakmurkan masjid itu. Kalau masjid itu sudah tidak ada yang berusaha memakmurkannya, maka masjid-masjid akan jadi kandang sapi. Dan sudah terjadi di mana-mana, masjid-masjid jadi kandang sapi. Madrasah-madrasah bisa jadi ramai, banyak santrinya. Selain didoakan habis-habisnya, diperjuangkan, diusahakan, sehingga akhir hari. Kalau tidak, naudzubillah, cuma naudzubillah, banyak madrasah-madrasah yang jadi gudang saja. Jadi gudang saja, tidak ada manusia yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga. Keluarga kita bisa utuh. Punya anak 10, punya anak 20, bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun sampai mati duluan sebagainya. Kenapa bisa bertahan? Karena keluarga itu masih memperjuangkan bagaimana keluarga utuh. Kalau suaminya sudah tidak mau memperjuangkan keluarganya, anak istrinya ditelantarkan, atau istrinya juga sudah tidak mau memperjuangkan keluarganya, suaminya dikhianati, sudah habis keluarga itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, pikir perjuangan ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan umat seluruh. Semuanya Allah hadirin. Harus memperjuangkan agama ini. Bagaimana kita memperjuangkan agama ini? Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau orang-orang ahli ilmu, maka mereka mempertahankan agama itu dengan ilmunya. Mereka menulis ilmu. Sebagian orang menganggap dakwah bil qalam itu tidak afdol. Dakwah dengan pena itu tidak afdol. Ini jangan ngomong seperti itu. Kalau kita mengatakan dakwah dengan pena itu tidak afdol, maka tidak ada kitab agama yang tersisa. Kalau nggak ada kitab agama, bagaimana kita bisa memahami agama ini? Maka orang yang bisa berdakwah dengan qalam, maka berdakwah dengan pena. Yang bisa berdakwah dengan harta, berdakwah dengan harta. Lah kalau kita ini bagaimana bisa harta juga, waktu juga kita gunakan untuk memperjuangkan agama. Semuanya insyaallah hadir. 3 hari, 40 hari, 4 bulan latihan untuk memperjuangkan agama. Kalau ada orang tanya, kenapa kok ada 3 hari? Kenapa ada 40 hari? Kenapa ada 4 bulan? Apa dalilnya? Kalau dalil itu terlalu rumit, ternyata banyak sekali. Sebenarnya semua ada dalilnya. Tapi kalau akal-akalan gampang saja, kita jawab mudah-mudahan saja.
Karena orang-orang yang tanya dalilnya ini sebagian bukan pengen tahu dalil, hanya pengen nyalahkan dalil. Maka kita bisa jawab kalau ada 3 hari itu kan nanti saya bisa pulang 1 hari, 2 hari, setelah 3 hari pulang. Kalau nggak ada hitungan harinya saya nggak bisa pulang nanti. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sekolah. Ada sekolah 6 tahun, ada sekolah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau ada waktunya, maka orang tertarik untuk daftar. Kalau sekolah nggak ada lulusnya, nggak ada orang yang mau daftar. Ini sekolahan, sampai kapan lulusnya? Pokoknya masuk terus, dan nggak ada lulusnya, nggak ada ijazahnya, nggak ada wisudanya, nggak ada. Maka sekolah itu langsung sepi seperti itu. Lah dakwah ini ada 3 harinya, ada 40 harinya, ada 4 bulan. Gampangannya, kenapa ada waktunya? Ya, kalau ada waktunya bisa pulang. Kalau nggak ada waktunya nggak pulang-pulang, anak istri terlantar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gampangannya. Kalau modalnya nggak lengkap, itu terlalu panjang sekali, waktunya nggak cukup. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang niat keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka